Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa, tentunya di channel Taksaka Bonsai sahabat. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan, kemudian kreasi dan teknik serta budidaya yang saya lakukan dalam bidang seni bonsai. Baik sahabatku, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tidak lupa saya doakan agar semua usaha karya pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Nah, oke sahabatku, untuk kali ini kita praktek split trunk sahabatku ya. Saya mau belajar mengolah split trunk dengan bahan bonsai apa ini ya, warang bintang sahabatku ya. Jadi bahan bonsai warang bintang ini adalah indukan ya. Kemarin juga sudah sempat saya videokan ya untuk stek batang ya, kalau tidak salah. Nah, ini ada beberapa batang yang besar sudah saya potong karena sudah terlalu panjang sahabatku ya, agar tidak mengganggu juga. Nah, pasca saya potong itu ini sudah tumbuh pucuk-pucuk baru ya, pucuk-pucuk muda seperti ini. Mungkin kita sebelum praktek ke split trunk sancang mungkin ya, nanti belakangan kita akan lakukan split trunk pada sancang juga, saya belajar. Nah, kita lebih dulu gunakan ini untuk praktek ya. Nah, sebelumnya untuk bahan ini sudah pernah saya lakukan teknik split trunk ya. Nah, sebenarnya sudah ada hasilnya sahabatku ya, tetapi karena tidak saya pelihara jadi seadanya ya akhirnya jadinya ya. Nah, di sini sahabatku, ini sudah sempat saya lakukan split trunk ya. Nah, hasilnya seperti ini sahabat. Nah, ini kurang jelas ya, saya perjelas dulu. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Nah, ternyata bisa di split trunk juga ya untuk bahan warna bintang ini. Nah, nanti kita potong ini, mungkin kita jadikan bahan ya. Nah, jadi sekarang kita coba ulang ya untuk praktek split trunk pada bahan warna bintang ini dengan melakukan lebih banyak, mungkin ada 4 ya, kita coba ya. Nah, jadi kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah, di sini kita sudah siapkan plastik yang nanti untuk sungkup ini sahabatku ya. Kemudian kawat, ini kawat bekas saja untuk menjaga splitan batangnya sahabatku ya. Dan tentunya ini ada silet ya, ada silet tipis ya untuk melakukan split ya. Nah, jadi kita langsung praktek saja sahabatku ya. Selamat menyimak, salam satu hobi. Nah, baik sahabatku, jadi kita akan manfaatkan pucuk-pucuk muda yang baru tumbuh ini ya, dari bekas potongan batang induk ya. Jadi saya kira cukup luas ya, atau cukup lentur dan tidak mudah patah saat kita lakukan proses split ya. Nah, kemarin saya sempat cari referensi juga untuk split trunk sancang sahabatku ya. Jadi untuk sancang sendiri itu ketika sudah ada jaringan gabusnya, saya perhatikan itu cepat patah ya untuk proses split seperti ini, karena ini tergolong teknik untuk membentuk karakter batang bonsai yang cukup ekstrim ya. Nah, jadi untuk warang bintang sendiri mungkin hampir sama ya. Nah, jadi kita manfaatkan coba untuk belajar ya untuk split trunk ini sebelum kita praktek ke sancang sahabatku ya. Nah, saya akan coba bikin lebih banyak ya, mungkin 4 ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, untuk pucuknya sendiri ini warna batangnya yang masih muda, yang masih kira-kira cukup baik ya untuk kita lakukan split atau cukup kuat ya. Itu warnanya agak keunguan seperti ini ya. Nah, mungkin di bagian bawah mungkin sudah ada timbul jaringan gabus ya. Jadi kita ambil yang bagian ujung ya sahabatku ya. Nah, mungkin kita ambil 5 ruas saja ya untuk panjang splitnya ya. Nah, kita akan langsung coba, ini kita gunakan kain di belakang ya agar lebih jelas ya. Nah, oke, jadi seperti ini sahabat ya. Kita coba kurangi dulu untuk daunnya. Nah, ini masih cukup muda ya untuk pucuknya, jadi mudah-mudahan tidak terlalu riskan untuk patah ya saat kita lakukan pembentukan setelah kita split batangnya ya sahabat ya. Nah, ini kita sisakan daun di bagian ujung saja ya, kira-kira 2-3 ruas ya. Nah, jadi seperti ini sudah siap kita split sahabatku ya. Nah, untuk proses splitnya sendiri kita lakukan pelan-pelan ya, karena tentunya karena batangnya cukup kecil ya, jadi agar tidak rusak ya dalam proses pembelahannya atau proses splitnya ya. Nah, oke, kita buka dulu untuk siletnya ya. Mungkin yang paling pas memang menggunakan silet tipis seperti ini sahabat ya. Kalau untuk cutter mungkin agak besar ya atau agak tebal, jadi potensi kerusakan bisa lebih besar ya. Nah, ini seperti ini kita coba belajar
pecah ya untuk batangnya. Kita split ya. Kita ambil dari ujung sini ya mungkin ya. Ini harus benar-benar hati-hati sahabatku ya, harus benar-benar sabar agar pecahannya bisa pas ya. Ini ngeri-ngeri sedap sahabatku ya. Kita lakukan pelan-pelan saja. Untuk bentuk batangnya, untuk batang mudanya seperti ini ya. Ini agak berbentuk kotak ya kalau muda seperti ini sahabatku ya. Jadi untuk pemecahan atau splitnya kita lakukan dari ujung dari sudut ya, dari sudut bentuk yang kotak itu ya. Jadi kita bisa menghindari mata tunas ya, karena mata tunasnya tumbuhnya di bagian yang datarnya ya. Jadi kita raba saja. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk yang pertama sahabat. Ini baru kita pecah menjadi dua ya sahabat ya. Nah, jadi seperti ini. Ini belum ada jaringan gabusnya ya, masih lentur ya. Nah, sekarang untuk yang kedua ya, kita coba split lagi. Atau mungkin saya ambil setengah bagian dulu ya, agar tidak riskan sahabat ya. Ini bagian paling susah ya sahabat ya. Ketika sudah kita split dua, sekarang kita split lagi. Ini harus benar-benar hati-hati sahabat ya. Oke, ini untuk pecahan selanjutnya ya sahabat ya. Kita sudah pecah kembali. Mudah-mudahan dia tidak mati ya. Nanti setelah kita split kita sungkup sahabatku ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, baru 3 bagian ya. Nah, sekarang tinggal satu lagi ya. Nah, ini hampir putus sahabat. Nah, jadi demikian sahabatku. Nah, kita sudah pecah ya. Ini cukup kecil sebenarnya untuk batang yang saya split ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya. Ini kita coba yang pertama ya. Nah, kemudian kita pakai kawat ya untuk melakukan penekukan selanjutnya ya, untuk pembentukan splitnya ya. Nah, ini kita ikat seperti ini saja.
jadi seperti ini sahabat. Nah, sekarang tinggal kita coba untuk menggerakkan ya. Untuk hasil splitan ini kita coba bentuk sekenanya saja ya. Coba kita masukkan, kita jalin-jalin saja ya, seindahnya. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Saya kira cukup. Kita ikat dulu. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Untuk yang pertama ya, nah, paling tidak sudah ada liukan yang cukup unik ya di bagian sini. Ini nanti hasilnya bagaimana, pastinya setelah hasil splitnya ini bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, ini untuk kawatnya kita potong saja agar tidak terlalu berat juga nih. Oke, jadi yang pertama sudah, kita coba untuk batang selanjutnya ya, yang mungkin agak lebih besar ya. Nah, ini kita lihat dulu sahabat ya. Nah, baik sahabatku, untuk yang pertama ini sudah saya sungkup sahabat ya. Memang kelihatan agak sedikit layu ya, nah, tapi mudah-mudahan dengan penyungkupan tidak terlalu banyak penguapan sahabatku ya, sehingga hasil split terang ini bisa tumbuh dengan baik harapannya sahabatnya. Nah, ini percobaan pertama. Memang agak semeraut sedikit ya sahabatku ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba satu lagi sahabatku ya, dengan batang yang lebih besar mungkin ya. Nah, ini untuk yang kedua sahabatku ya. Kita coba proses yang sama untuk penyepitan ya. Ini kita buang dulu daunnya ya. Ini untuk ukurannya sedikit lebih besar ya dari yang pertama tadi, jadi mudah-mudahan lebih mudah untuk proses split terangnya ya. Kita lakukan kembali dengan hati-hati. Nah, jadi saya kira sekian panjangnya cukup ya. Kita mulai untuk proses pembelahannya lagi ya. Demikian sahabat ya. Nah, ini untuk penyangganya sekarang saya ganti dengan menggunakan lidia saja sahabat ya. Karena tadi untuk penggunaan kawat itu terlalu berat ya. Jadi kita gunakan lidi ini saja. Kita ikatkan saja di split terangnya.
Nah, ini saya ikat dua di atas bawah, bagian atas dan di bagian bawah ini kita ikat agar tidak goyang ya. Nah, jadi kita lanjutkan untuk melakukan proses pemuntiran atau apa namanya, pemutarannya ya, dengan menggunakan bantuan lidi ini ya sebagai pemegang. Nah, kita bisa bentuk sesuai selera mungkin ya. Coba kita masukkan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi seperti ini sahabat. Kita mainkan saja untuk apa namanya, pelintirannya ya. Nah, jadi sudah seperti ini hasilnya sahabat ya. Untuk yang kedua, mudah-mudahan juga bisa tumbuh ini ya, walaupun agak semeraut programannya ini. Ini juga kita sambil belajar sebelum nanti kita coba juga untuk bahan sancang ya. Jadi demikian sahabatku. Nah, ini kita sungkup langsung ya. Kita sungkup agar tidak terlalu banyak penguapan ya. Nah, jadi demikian sahabatku. Kita sudah sungkup seperti ini ya. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bagus ya hasilnya nanti ya. Kita akan review kembali, saya akan bagikan ya untuk hasilnya. Nah, jadi cukup untuk yang kedua ini. Nah, saya akan lanjutkan untuk yang ketiga dan keempat. Ini kita skip saja ya untuk video pembelahannya. Nah, kita akan bentuk saja dan kita lihat hasilnya sahabat. Nah, baik sahabatku, jadi ini untuk split yang ketiga sahabatku ya, dan sebelahnya ini yang keempat ya. Nah, ini kita sembarang saja ya, kita coba bikin seenak mungkin. Nah, nanti bagaimana hasilnya tergantung pertumbuhannya ya. Kalau bisa hidup dengan bagus, mudah-mudahan bisa menjadi bahan yang enak ya, atau bahan yang cukup baik untuk kita program selanjutnya. Nah, jadi demikian saja ya, ini tinggal kita sungkup. Kita sudah punya 4 bahan split terang dari jenis warang bintang sahabatku ya. Nah, jadi kita nanti cek kembali ya untuk pertumbuhannya. Kita buka sungkupnya, mudah-mudahan tidak layu dan mati ya. Nah, yang kemarin yang pertama saya coba itu memang sempat agak layu dan seperti mati ya, tapi ternyata sisanya itu masih hidup ya dengan baik. Jadi itu inisiatif saya hari ini melakukan split terang kembali ya terhadap jenis warang bintang ini. Nah, ini kita tinggal sungkup sahabatku. Baik sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi sekian saja untuk sharing saya kali ini ya. Kita belajar proses split terang ya, metode teknik membuat karakter batang ya, dengan memecah batang kemudian melintir seperti ini ya. Nah, ini sudah kita coba untuk bahan warang bintang. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh ya. Saya akan bagikan kembali, mudah-mudahan kalau tumbuh saya akan coba nanti lakukan stek ya, atau cangkok ya. Nah, jadi demikian saja untuk video ke depan. Nanti kita coba juga untuk sancang sahabatku ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video kali ini di Taksaka Bonsai. Semoga bermanfaat sekali lagi buat sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru belajar seperti saya. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai. Saya Iksa, mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.